Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Ramai dibahas di DPR soal peluang menaikkan gaji kepala daerah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku menyetujui usulan tersebut. Namun menurut Bobi, secara pribadi ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji kepala daerah. Setelah dibahas di gedung parlemen terkait usulan kenaikan gaji bagi para kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution langsung angkat suara. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan setuju dengan kenaikan gaji para kepala daerah. Namun menurut Bobi, kenaikan gaji para kepala daerah harus disesuaikan dengan peningkatan kinerja mereka. Ya, kalau itu sudah keputusan asosiasi, saya sebagai anggota asosiasi pasti ngikut. Tapi kalau secara pribadi, saya tidak pernah menyuarakan dan meminta. Kalaupun naik, harus ada KPI-nya juga lah. Karena kan kenaikan itu harus ada penilaian juga. Ya, kalau dibilang boleh nggak naik, boleh. Tapi harus ada KPI-nya, ada nilai ukur kerjanya dulu. Mungkin yang bagus, boleh lah dapat. Kalau yang nggak bagus, nggak usah dapat lah. Bobi juga menyebut jika wacana kenaikan gaji para kepala daerah sudah lama digaungkan. Namun, belum mendapat tanggapan baik dari DPR maupun dari Kementerian Dalam Negeri. Namun dengan tegas Bobi menyebut sebagai kepala daerah, ia tidak pernah mengusulkan kenaikan gaji. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut akan membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan para kepala daerah, termasuk gaji mereka. Tito mengklaim aturan berusia 26 tahun itu sudah saatnya direvisi, mengikuti kondisi dan perkembangan zaman. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur. Setelah ramai diperbincangkan publik terkait dengan pemasangan pagar tinggi, pihak mal akhirnya buka suara. Menurut pihak mal, pemasangan pagar bukan untuk menghalau aksi massa seperti yang diperbincangkan, melainkan demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Setelah timbulkan pertanyaan kenapa tiba-tiba sejumlah pusat perbelanjaan atau mal dipasangi pagar tinggi, pihak Pakuwon Group selaku pemilik mal akhirnya angkat suara. Menurut Sutandi Purnomo Sidi, tidak ada maksud lain di balik pemasangan pagar tinggi. Sutandi menyebut pemasangan pagar dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan para pengunjung.
Sutandi juga mengaku pemasangan pagar dilakukan untuk mengganti pagar lama yang sudah rusak. Tidak hanya itu, Direktur Marketing PT Pakuan Group itu juga membantah jika pemagaran dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi massa. Yang jelas Pakuan itu bukan beramal. Kita nggak tahu mau terjadi apa. Ngawur. Ya siapa tahu dari orgel gitu loh. Pakuan, habis gini ada titit-titit gitu loh. Titit-titit. Sekarang berkembangnya zaman, terus Pakuan City sendiri sudah semakin maju, kita harus perbaiki, kita harus upgrade. Nah itu aja sih, simple as that. Setali tiga uang, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga angkat bicara. Walaupun mengaku tidak tahu menau alasan pemilik mal memasang pagar tinggi, namun Budi menjamin tidak ada masalah apapun di balik pemasangan pagar, termasuk alasan peningkatan keamanan. Konfirmasi isu yang berkembang, emang mal itu lagi ditingkatin pengawasannya ya Pak? Apa maksudnya meningkatkan pengamanannya mal-mal? Pusat perbelanjaan Pak. Enggak. Kita dari koordinasi dengan Dipindo, dengan Apindo, dengan APBI nggak ada masalah, nggak ada isu itu. Berarti kabar yang membangun pagar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Sebelumnya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi hingga Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Salah satunya Mall Pakuan Bekasi. Padahal sebelumnya pusat perbelanjaan tersebut tidak dipagari. Warganet pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga khawatir akan terjadinya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung meminta pihak mal tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Kaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga. Untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran melanda Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kobaran api dengan cepat melalap puluhan kios, memicu kepanikan para pedagang. Kepulan asap hitam disertai kobaran api membumbung tinggi dari bagian tengah Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam waktu singkat, api menjalar ke deretan kios dan menghanguskan puluhan tempat usaha. Seorang pedagang sempat mencari alat pemadam api ringan, namun saat kembali kobaran api sudah tak dapat lagi dikendalikan. Proses pemadaman yang dilakukan petugas damkar juga sempat terkendala akses jalan yang padat. Dari belakang, saya cari kok ada asap ini, kirain orang bakar itu, rak telur. Kirain orang bakar rak telur. Lama-lama kok ada rasa bau karet. Saya periksa lah, ternyata sudah ada api sudah di atas plafon, tepatnya di penjual es batu, usaha es batu kulkas-kulkas itu. Kendala karena masyarakat ya, karena satu sisi menyelamatkan barang-barang dia di pasar, ditambah akses untuk masuk itu cukup sulit ya, karena banyaknya kabel-kabel bentang ya. Petugas kepolisian melakukan olah TKP memastikan penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan pedagang yang kehilangan tempat usahanya merugi hingga miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan.